Shalom, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Onur Abdurrahman Samosir dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan satu perikop pada malam ini, yaitu Wahyu 14 ayat 1-5. Akan saya bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk yang tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, di Wahyu 14 ayat 1-5 ini itu menceritakan tentang pemandangan yang terjadi di Bukit Sion, dan tidak diragukan lagi melambangkan surga. Satu-satunya acuan kepada Sion yang ada di dalam kitab Wahyu ini, kita diperkenalkan dengan kelompok besar yang terdiri atas 144.000 orang dengan ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pengabdian yang luar biasa. Yang pertama, di dalam mereka tertera nama anak domba dan nama Allah Bapa yang akan dialami oleh semua orang yang tertebus sepanjang kekekalan. Yang kedua, hanya mereka yang mampu memahami nyanyian baru yang dinyanyikan di hadapan tahta para pemain kecapi. Yang ketiga, mereka tidak tercemar oleh perempuan, sebab mereka sama seperti perawan. Suatu pernyataan yang akan kita bahas lagi di kemudian. Yang keempat, mereka mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Yang kelima, mereka merupakan buah sulung bagi Allah. Dan yang keenam, mereka itu tanpa noda. Nah, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah kelompok pilihan, yakni orang kudus Allah, yang tentang mereka tidak pernah disebutkan lagi. Satu-satunya hal yang menjadi masalah di ayat ini adalah dalam ayat 4. Banyak penafsir beranggapan bahwa ayat ini harus ditafsirkan secara harfiah, seperti Gofet yang memanfaatkan 5 halaman untuk membahas ayat ini. Tidak pernah Alkitab menyebutkan keperawanan atau hidup membujang sebagai sinonim dari kesucian atau sebagai hal yang cocok terutama untuk melayani Tuhan. Keluarga merupakan lembaga ilahi sejak awal Alkitab. Oleh karena itu, saya kira ayat ini pasti mempunyai arti simbolis sama dengan pemakaian istilah-istilah ini oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3. Dan di poin ini salah satu poin yang terpenting yang untuk menegaskan, yaitu pernikahan tidak membuat orang najis. Oke, ada di Ibrani 13 ayat 4. Nah, itu dia penjelasan perikop Wahyu 14 ayat 1-5. Oke, saya Onur Samosir pamit. Shalom.